Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar nggak suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, aman ya. Oke, Aman. untuk Vkon ini di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, ini di semester 4. Semester 4 ini ya. Oke, ini berarti ada 30 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Dan ini baru Vkon pertama kali ya. Oke, kita pendahuluan dulu. Oke, mengenai dosennya selama 1 semester ini akan diampu oleh saya sendiri, yaitu Cia Ramadhana Hasoltin. Oke, di sini untuk subtopiknya, oke, jadi untuk sesi 1 ini kan kita harus tahu dulu nih, mata kuliah IMK ini ngapain aja sih dalam 1 semester. Nah, ini ada subtopiknya. Nah, oh salah, bentar. Yang ini nih, bentar. PPT yang, oh ini nih. Nah. Ini kelihatan ya? Oke, kontrak kuliah dulu ya. Nah, di sini untuk kontrak kuliahnya, kita harus tahu dulu mengenai deskripsinya. Nah, di sini deskripsi tentang IMK itu, intinya adalah ini bukan mata kuliah hitung-hitungan atau algoritma ataupun tentang logika, tapi ini lebih ke deskripsi dan pemahaman saja gitu. Jadi di sini lebih banyak bahasan materi berupa deskripsi dan visualisasi dan analisa gitu ya. Nah, di sini dalam 1 semester itu kita belajar nih mengenai konsep, nih di sini ya konsep IMK, lalu kita belajar tentang faktor manusia terhadap komputer, lalu ada ragam dialog. Nah, di sini ragam dialog ini kita belajar dari sisi user dengan sistemnya. Nah, lalu kita belajar desain, lalu prototyping sampai ke agent. Nah, ini kan kalau dihitung nih per subbab itu pas nih dalam 1 semester, yaitu ada 16 minggu nih, gitu ya, dipotong di pertemuan minggu ke-8 itu UTS, dan minggu ke-16 itu UAS. Nah, di sini berarti di minggu ke berapa nih? Minggu 15, ini 15 nih, minggu 15, gitu ya. Nah, sekarang kan di sesi minggu ke-5 kita sudah ada di materi desain ya. Jadi nanti kita kejar materinya sampai semua sub materi ini terpenuhi ya. Oke. Nah, lalu ada manfaatnya. Jadi di sini mahasiswa ditargetkan mempunyai pemahaman aja nih, pemahaman mengenai konsep IMK-nya gitu ya. Secara keseluruhan yaitu mencangkup tentang mendesain, mengevaluasi, mengaplikasikan dalam bentuk user interface ya. Jadi sehingga akan diperoleh hubungan aksi yang diharapkan dan kemampuan dalam menentukan suatu keberhasilan sistem komputer. Oke. Nah, di sini ada user interface, ini apa nih? Ada kata-kata user interface apa nih? Antar muka, Bu. Antar muka dari sisi user terhadap Dari sistemnya user. itu ada Ya. aksi apa aja gitu ya.
Nah, lalu di sini ada tujuan perkuliahannya. Oke, di sini masih tentang menguasai konsep-konsep IMK dengan baik ya. Nah, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip user-centered design. Nah, seperti ini untuk user-centered design-nya. Jadi semua mencangkup nih, mendesain software sesuai dengan prinsip. Nah, di sini ada prinsipnya sampai berapa nih? Sampai 12, dari mulai analisis, ini kompetitor analisis sampai ke approval. Gitu ya. Ini kan bentuk apa nih? Cycle ya. Cycle. Nah, dilihat dari di sini panahnya, berarti panahnya secara apa nih? Secara berurutan nih. Dilihat di sini dari urutan nomor 1 sampai 12. Berarti di sini tahapannya harus dilewati satu per satu. Gitu ya. Dari kita mendefinisikan audiensnya, lalu kita analisis user skenario sampai desain, ada desain nggak di sini? Nah, desain, prototyping, ada user sampai approval. Nah, ini kita bicara apa nih? Ini ngapain sini kita? Prototype. Nah, prototyping di suatu sistem. Sistem, ya. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat sistem, nah ini prototypingnya. Urutannya, ya. Urutan dalam proses pembuatannya. Ini ada desainnya ya. Jadi ini bicara semua ini desainnya nih. Gitu ya, ada flow proses. Berarti di sini kan ada bicara flow chart nih, alur. Ada sitemap, ini kan desain semua nih. Gitu ya. Oke. Nah, lalu ada tujuan perkuliahannya, ini jadi di dalam satu pertemuan ini dipecah menjadi ada tujuannya. Mana nih? Oke, ini untuk sesi pertama, sesi kedua, nah ini sampai sesi ke-16. Gitu ya, tuh sampai audio dan agent. Ya. Oke. Nah, di sini untuk komponen penilaiannya sama seperti mata kuliah yang lain ya. Ada tugas 1 dan tugas 2 yang wajib dikumpulkan. Nah, tugas 1 ini akan muncul di antara minggu ke-6 dan 7. Pokoknya ini sebelum UTS ya. Nah, lalu ada UTS yang bobotnya lebih besar, 30% yang wajib dikumpulkan. Nah, setelah UTS itu nanti ada tugas 2 yang akan muncul di kisaran pertemuan 12 atau 13. Nah, lalu setelah itu di pertemuan ke-16 ini ada UAS dengan bobot 30%. Nah, UTS itu di 8. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa sikap dan perilaku juga dinilai dengan bobot 10%. Gitu ya. Oke, ini apa nih? Ya udah gitu doang sih. Tugas 1, tugas 2. Jadi dalam satu semester itu kalian cukup mengumpulkan 4 komponen penilaian nih. 4 komponen penilaian ini penting harus dikumpulkan. Kalau salah satu tidak mengumpulkan, paling gede itu dapat C. Itu pun kalau kalau 3-nya itu dia dapat di atas 80. Gitu ya. Jadi dipastikan, diharapkan semuanya keempat komponen penilaian ini harus dikumpulkan. Gitu ya. Mau diusahakan aja, mau apa maksudnya tuh tidak maksimal, nggak apa-apa, tapi setidaknya dikumpulkan gitu ya. Oke, nah di sini
Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tentang kontrak kuliah? Cukup, Bu. Benar gak nih? Benar. Oke. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Mana nih? Oke, ini ya. Oke, ini udah terlihat ya. Oke, ini tentang di materi pertama, yaitu tentang pendahuluan. Nah, ini masih bicara subtopiknya ada ruang lingkup IMK. Kita belajar ruang lingkup, lalu belajar pengertiannya, lalu mengapa ada IMK. Nah, lalu ada antarmuka manusia dan komputer. Ini gimana nih? Nah, lalu apa saja sih yang terlibat dalam IMK? Lalu bidang studi yang berperan, nah lalu mengenai konsep dan dasar. Jadi ini subtopiknya. Oke, sekarang ruang lingkup IMK nih. Oke, IMKI-nya tuh apa nih di sini? I-nya apa? Interaksi, Bu. Aksi. I-nya itu Interaksi. adalah interaksi. Interaksi Aksi, itu ya. apa sih? Berarti Apa nih? Interaksi berarti kata berkomunikasi. kerja ya? Kata kerja kan itu. Ya, kata kerja ya berhubungan. Nah, yang berinteraksi itu apa? Manusia dengan komputer. Nah, berarti di sini nih interaksi ini kan interaksi ini membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Nah, user ini terhadap sistem ini melakukan apa? Nah, di sini interaksinya, gitu ya. Nah, interaksinya ini bisa berupa apa nih? Interaksi yang di sistem keluarkan. Mungkin penggunaan aplikasi. Nah, penggunaan aplikasinya yaitu menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user. Jadi terserah usernya nih. Usernya mau ngapain sih ke sistemnya gitu ya. Nah, interaksi ini yaitu menerjemahkan. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini untuk proses eksekusi interaksinya seperti ini. Kalau bicara sistem itu pasti ada input, proses, output. Ya, dari dulu itu pasti ada input, proses, output. Nah, input itu kita harus ada device-nya. Device itu apa sih? Perangkat. Input device. Perangkat. Alatnya, alat input. Nah, alat input yang bisa dilihat apa tuh? Ya ini seperti mouse, keyboard, gitu ya. Nah, yang diinputkan tuh apa sih? Yang diinputkan oleh device ini apa? Yang diinputkan oleh device ini apa? Apa sih? Yang diinputkan itu? Apa yo? Yang masuk ke sistem itu apa? Data. Gitu ya. Nah, data yang masuk itu kemana? Ke CPU. Nah, Central Processing Unit. Nah, di sini nih prosesnya ada panah bolak-balik nih. Ini ngapain nih? Ngirim, baca, kirim lagi. Kirim ke sini, nanti dibaca balik lagi ke sini. Gitu ya. Nah, ini ada prosesnya. Gitu ya. Jadi alurnya tuh dari sini sesuai panah ini, lalu balik lagi. Nah, lalu keluar nih outputnya. Nah, output itu melalui apa nih device-nya? Alat output. Ya, monitor atau printer. Oke. Lalu ada
secondary storage di sini untuk media penyimpanannya. Oke, ini kan disimpan nih. Ini media penyimpanan kan ya, memori ya. Iya. Nah, ini ada panah bolak-balik lagi nih. Jadi ini bisa mengirimkan data atau apa lagi nih? Membalikkan data gitu ya. Kayak saling mengirim dan menerima data oleh secondary storage, bisa berupa hard disk atau CD, DVD atau flash disk gitu. Ini untuk proses eksekusi instruksinya. Gitu. Oke. Nah, lalu ada ruang lingkup IMK lagi, selain interaksi ada apa lagi nih? Ada interaksi. Terus ada manusianya. Nah, manusia itu ngapain sih? Kalau manusia itu di istilah komputer itu namanya user. User itu berarti pengguna yang menggunakan komputernya. Gitu ya, itu disebut user. Itu. Oke, untuk user ini ada perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam penggunaan komputer. Misalnya usernya siapa nih? Ada adminnya, lalu ada operator, gitu. Lalu ada user pelanggan, lalu ada user pembeli, gitu ya, sesuai dengan karakteristik di sistemnya. Oke, lalu apa lagi nih? Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Memproses informasi. Oke, apa lagi nih? Kayak informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan dan keluaran, input-output. Kayak informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Oke, apa nih? Kita bicara informasi, ini apa sih? Informasi. Halo, halo? Perintah. Perintah. Informasi masuk kan diberitahu. Informasi itu kan dia hasil eksekusi dari perintahnya, itu kan informasi. Outputnya. Output ya. Ya. Oke. Nah, di sini dari proses input nih, proses pemasukan dan pengeluaran kan proses input dan output yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan. Dan alat fisik yang digunakan tersebut adalah mata. Oke, kita bicara vision nih. Berarti user ini menerima informasi oleh alat fisiknya, yaitu berupa mata. Itu. Nah, lalu ada ruang lingkup IMK lagi, yaitu komputer, interaksi manusia komputer. Nah, sekarang komputernya nih. Nah, kalau komputer berarti perangkat elektroniknya. Nah, fungsinya apa? Untuk mengolah data. Gitu ya. Nah, mengolah data di sebuah program. Nah, di program itu mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Yang diolah itu apa sih nih? Yang diolah ini apa? Datanya. Nah, yang diolah itu data. Hasil dari pengolahan data itu informasi. Gitu. Nah, sekarang apa lagi nih? Sekarang masih di latar belakang IMK, mengapa diperlukan konsep IMK? Oke, di sini ada sisi kegunaannya, contohnya seperti ini. Jika di suatu program ya, atau software, atau aplikasi, terdapat tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer.
yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit. Gimana nih maksudnya? Nah, Jadi misalnya untuk contoh ya, aplikasi komputer deh, apa deh di sini? eh, Contoh aplikasi Word, komputer, kalkulator, Bu. Microsoft Word. Microsoft Word gitu ya, jangan Microsoft pusing-pusing. Yang sering kalian temui aja, Gunakan. misalnya MS Word ya. Nah, saat Ya. kita melakukan, kita ngetik, kita membuat dokumen, kita pasti ada tombol save ya. Ya, Nah, save atau delete, delete. gitu ya. Nah, lalu ada tombol refresh dan atau exit. Gimana nih? Refresh nih buat apa sih? Untuk menyegarkan, Bu. Muat ulang. Menyegarkan apaan nih? Muat ulang, Bu. Muat ulang. Memuat ulang. Muat Lalu ulang, exit oke. apa nih? Keluar. Keluar dari aplikasi. Nah, di sini ada sisi kegunaannya. Nah, lalu ada sisi kemudahan. Apa nih? Tombol pada VCR yang terlalu sederhana. Oh. Sisi kemudahan maksudnya gimana? Mudah dipahami kayaknya, Bu. Radio mobil membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobilnya. Gimana nih? Petunjuk mungkin, Bu, tandanya itu. Sisi kemudahan. Gimana nih? Lain hal tombol yang terlalu banyak atau mungkin membuat orang. Ini kan tombol VCR itu kalau sederhana itu membuat bingung nih. Jadi gimana caranya itu kita buat nih tombol yang banyak nih. Bentar. Membuat terancam bahaya pada saat gini doang nih sisi kemudahan. So previously when we're using spreadsheet. Oke, ini di Mungkin lain antara- hal, berarti ini kan beda ini lagi nih. Beda contoh lagi nih. Misalnya contoh yang lain, misalnya kita ada di radio mobil nih, membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobilnya. Ya udah, berarti dari sisi kemudahan ini, ya ini kan berarti ini belum terlalu tepat, gitu ya. Oke, lalu untuk latar belakang lagi ada sisi ketepatan, seperti ini. Pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem atau pengguna. Pemilihan struktur menu, jadi jangan asal kita bikin menu ya, misalnya menu umum di aplikasi itu apa sih? Apa coba? User Menu interface yang umum. Ya, menu yang umum. Ada save, Ya, menu file, open, kan ya? Open, ya Bu. Open, Exit. import, exit. Nah, itu kan menu umum ya. Jadi kita harus tepat nih pemilihan struktur menunya. Oke, lalu ada single menu seperti ini. Single menu kan berarti dia satu menu aja, berarti ini satu tombol, satu button. Nah, lalu ada linear, kalau linear berarti satu arah. Nah, seperti ini. Nah, jadi saat kita klik, nanti ada breakdown lagi di sini nih. Di menu yang lain. Linear menu. Nah, lalu ada struktur tree. Nah, seperti ini menu juga nih. Saat kita klik ini nanti muncul 3 pilihan menu lagi. Gitu ya, saat kita klik lagi ada 3 pilihan lagi. Nah, ini struktur tree.
Kenapa bentuknya tree ini? Cabang. Bercabang seperti Ya, pohon. pohon. Nah, lalu ada struktur cyclic network. Gimana nih? Ada kata-kata cyclic. Ini apa nih? Berarti itu Bu, berulangan. Berulang. Nah, Ya. seperti ini. Panahnya Ya. ada seperti ini nih. Arah bolak-baliknya nih. Kalau ini kan satu arah nih. Panahnya nih, segini kan. Nah, kalau ini ada arah yang ke atas. Makanya di sini disebut cyclic. Oke. Jadi maksudnya saat kita klik menu ini nanti muncul ini. Jadi kan urutannya sampai ketiga. Nah, saat kita klik ini nanti balik lagi ke menu awal gitu. Awal, ya. Ya, Bu. Nah, lalu oh ini bukan ya. Klik. Ini salah ya. Oke, lalu ada sisi penampilan. Nah, menariknya tampilan suatu sistem dari sisi developer dengan user tidak terlalu sama. Berarti ada istilah developer. Pengembang. Nah, developer dengan user. Ini ada dua orang nih. Tampilan suatu sistem dari sisi penampilannya tuh tidak selalu sama. Kenapa tuh? Biasanya kalau developer ada menu-menu tambahan buat mendevelop si aplikasi tersebut, Bu. Oke, jadi ada menu pembedanya. Ya. Gitu ya. Kalau user ini pasti terbatas nih. Ya. Kalau developer itu pasti dia memiliki banyak aksi terhadap sistemnya. Oke, seperti ini untuk sisi penampilan. Ini untuk user admin. Adminnya namanya Anis nih. Ini ngapain sih nih? Aplikasi apa nih kira-kira? Sistem informasi apa nih? Penjualan. Penjualan versi 2.0. Oke, ini ada menu-menunya. Nah, lalu ada di sini untuk tampilan menu utama. Tampilan menu utama, berarti ini menu-menunya. Menu deret tadi ya, Bu? Menu deret. Bukan. Di menu utamanya. Oh, ya. Sini. Gitu ya. Kira-kira ini pakai struktur yang mana nih? Struktur menu yang mana kira-kira? Yang Coba analisa. Yang tadi, Pak. Kira-kira nih, si admin ini pakai struktur yang mana sih? Struktur menu yang mana nih? Yang tree bukan sih? Yang tree. Yang tree ya? Ya. Oke. Sekarang mengapa diperlukan konsep IMK? Kenapa sih? Ada sisi kegunaan. Ini mah udah. Wah, salah nih saya. Oke, ini sudah ya. Lalu kita yang diperhatikan dalam pembuatan user interface. Oke, ada kata-kata user interface apa tadi? Antar muka. Antar muka, ya. Nah, pengguna. Antar muka pengguna. Dilihat dari kebutuhan usernya nih. Ya. Saat kita mendesain, dilihat dulu kebutuhan usernya, apa nih? Aksi di user terhadap sistem itu ngapain aja. Lalu ada analisa dari sistem analis. Lalu kreativitas dari pembuat sistem. Berarti ini developernya nih. Oke, ada analis. Ada sistem analis. Nah, ini kan orang-orangnya nih. Ada user, ada pembuat sistem. Nah, di sini untuk user interface, ini kan ada gambar orang nih, sedang apa nih,
main komputer ya. Interface seperti apa Ya, yang diinginkan oleh user. Oke, di sini harus user friendly. Apa nih Friendly. artinya? Memberikan User friendly. kemudahan, Bu. Lebih mudah gitu ya. Ya, Jadi saat meskipun bukan orang yang membuat aplikasinya, gitu ya, orang baru yang melihat aplikasi tersebut langsung mudah nih mengakses aplikasi tersebut, gitu ya, karena user friendly. Dilihat dari tampilannya dulu nih, tampilannya yang menarik, lalu mudah dioperasikan. Berarti di sini kan tidak terlalu banyak button-button yang tidak perlu gitu ya, lalu mudah dipelajari. Nah, di sini user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Gitu ya. Oke, lalu apalagi nih? Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Contohnya apa nih? Contoh interface yang sering ditiru. Kalian ada apa sih, ngeh nggak sih antara kemiripan Facebook dengan Adlink? ya. Nah, itu kan Hampir sama, Bu. hampir sama kan dari sisi user interface-nya. Nah, berarti kan dia sudah berkualitas tinggi ya, berarti kan sudah dikagumi oleh orang-orang dan sering ditiru. Itu ditiru dari sisi Sering digunakan. Ya. Iya, dari sisi Interface. kegunaannya sesuai. Ntar, Kalau ya. Facebook itu kan bukan untuk pendidikan ya, bukan kita untuk belajar. Nah, ini gimana caranya? Kalau di Adlink itu kita belajar online, tapi seperti membuat sosial media seperti itu ya. Nah, apalagi nih? Lalu untuk interface juga yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep kebutuhan user. Oke, kebutuhan user berarti mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Maksudnya terintegrasi ini apa nih? Apa nih? Saling berhubungan, Bu, terhubung. Saling berhubungan. Ya. Jadi kan banyak user-user yang make nih ke sistem tersebut, pasti terintegrasi ke seluruh sistem. Nah, semua aktivitas yang apa ya? Semua aktivitas yang dilakukan oleh user ke sistem akan di-record ya. Akan direkam oleh sistem tersebut. Gitu ya. Makanya di sistem itu kita harus ada menu laporan. Tuh. Nah, ini sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Bu. Sih. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau dari interface sendiri, pada saat pembuatan aplikasi ada ketentuan emang yang menjadi kebiasaan nggak? Misalkan, oh kalau misalkan tombol menu atau tombol X itu posisinya di sini gitu. Karena kebiasaannya pun, kayak misalkan gini, bukan setiap aplikasi itu, ya tombol X itu ada di pojok kiri kanan, gitu, ke kanan atas gitu. Seperti itu nggak? Ada ketentuan seperti itu nggak? Gitu. Ada. Ada. Mm-mm. Berarti emang diperhatikan ya, Bu, kebiasaan. Memang itu diperhatikan kebiasaan user. Ya. Jadi kan itu mengadopsi dari aplikasi yang sudah bagus gitu ya, dari sisi kegunaan menu-menunya juga sudah diperhatikan. Gitu. Misalnya kalau tombol menu ada di mana sih biasanya? Pojok kiri atas. Itu kan ya? Ya. Lalu
kalau sampingnya tombol exit itu ada apa sih? Sebelahnya tombol exit? Maximize, Ada resize, Bu. minimize. Nah, masing-masing ya, Ya kan? ya. Ya memang ada aturannya. Nah. Tuh. Oke, ada lagi silakan. Ini baru setengah jam ya. Kalian jam 10 ada mata kuliah apa? Jam 9 ada jam 10 ada mata kuliah RPL, Bu, kalau salah. RPL. Pak, Pak itu iya. ya? Pak Firza. Oh, Pak Firza, oke. Oke, kita ngebut ya ke sesi Oke, Bu. berikutnya. Jadi saya banyak ininya nih, banyak bolongnya nih, Vicon. Oke, sebentar ya. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, aspek manusia. Oke, untuk yang tadi kan di slide yang di PowerPoint yang sebelumnya kan ini tentang secara garis besarnya ya. Nah, sekarang fokus ke aspek manusianya nih. Aspek manusia dalam IMK. Berarti nggak ini dulu nih, nggak menyinggung tentang sistem, lalu ada interaksinya, komputer dan interaksi. Berarti ini manusianya aja dulu nih, gitu ya. Oke. Jadi di sini ada pendahuluannya. Kenapa nih? Manusia merupakan aspek paling penting dalam IMK sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Oke, model manusia sebagai pemproses informasi. Ada kata-kata pemproses nih, ngapain nih? Berarti manusia juga membuat apa nih? Melakukan suatu aksi nih. Aksi apa sih? Kodingan, ya, iya nggak sih? Ya, kok kalau komen atau perintah, Bu? Perintah gitu ya. Kalau developer berarti kan dia ngoding, gitu ya. Terus kalau user, ya ini tergantung usernya ya. Tergantung aktivitas usernya untuk memproses informasinya. Oke, informasi tersebut didapat dan ditanggapi melalui saluran input. Nah, input output di manusia itu apa sih? Nah, input output mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Oke, lalu ada informasi yang disimpan dalam memori. Nah, memori kalau di manusia itu di otak. Nah, lalu apa nih? Informasi diolah dan diaplikasikan dengan berbagai cara tergantung tingkat pengalaman. Oke, di sini ada apa nih? Ada gambar sense organ. Oke, ini untuk input, outputnya ya. Ntar dulu. Kulit. Kalau ini kan kulitnya luar. Ini kan kulitnya. Perasa, ini tuh apa sih namanya nih? Ini tuh apa nih? Lidah, Bu. Iya, maksudnya tuh kalau komputer kan device, kalau manusia apa? Ayo. Apa ya? Ada mata, ada telinga, ada ini. Apa nih namanya? Ya organ sih, bener sih.
Ya, organ. Oke. Nah, di Hanya sini indera. ada kegunaannya kan? Nih, Ya. like. Ini kan berarti like ini kan input outputnya nih. Ya. Input output dari mata. Mata. Kalau suara input output dari telinga. Gitu aja ya. Oke. Apalagi nih? Tujuan perancangan berdasarkan faktor manusia. Ngapain nih? Tujuan perancangan berdasarkan ini bicara merancang sistem. Gitu ya. Kan ada kata-kata rekayasa sistem nih, pengembangan sistem. Nah, di sini saat manusia akan mengembangkan suatu sistem, ada di sini nih 5 faktornya. Waktu belajar. Berapa lama orang biasa mempelajari cara melakukan tugas yang relevan? Lalu ada kecepatan kerja, tingkat kesalahan, daya ingat, dan kepuasan. Oke, berarti meskipun perancang ingin berhasil dalam setiap kategori tersebut, sering harus direlakan pengorbanan pada kategori tertentu. Oke. Nah, saat membuat sistem itu harus menggunakan metode yang jelas. Nah, ini menyambung ke mata kuliah RPL. Mata kuliah RPL di sesi tentang alur pengembangan sistem. Ya. Oke, nanti kalian sama Pak Firza ya, tanyain aja alur pengembangan sistem. Ada SDLC, ada apa lagi nih? Waterfall gitu ya. Waterfall. Oke. Kecepatan kerja, berapa lama suatu tugas dilakukan? Kalau ada tingkat kesalahan, berapa banyak kesalahan dan kesalahan apa saja yang dibuat pemakai. Nah, ini berarti ini kan bicara user experience. Apa sih ini user experience? User experience. Pengalaman pengguna, Bu. Ya, pengalaman penggunanya. Pengalaman pengguna, Bu. Ngapain sih user experience-nya tuh? Lebih, ya salah satunya mungkin tadi apa namanya si itunya user friendly, memberikan kemudahan gitu, Bu. Nah, itu user experience-nya. Berarti kan kita harus tahu pola dari struktur user interface di sistem itu gimana. Nah, ini kita bicara user experience. Yang tadi ya, yang sama Mas Dani ditanyakan. Lalu ada user need. Ini ngapain sih nih? Ya, kebutuhan user terkait kebutuhan aplikasi. usernya kita harus tahu nih saat kita ingin membuat sistem yang dibutuhin tuh apa aja, fungsinya apa saja di sistemnya. Lalu ada business goal apa nih? Si tujuan dari apa namanya aplikasi yang dibuat, Bu. Tujuannya. Oke. Lalu ada informasi. Oke, sekarang kecakapan manusia versus komputer. Oke, kalau manusia itu ada estimasi. Estimasi itu kalau di komputer itu kalkulasi akurat. Ini gimana nih maksudnya? Keakuratan perhitungan. Ya, lebih akurat kan? Lebih akurat ya. Kalau manusia dia estimasi ya. Estimasi itu apa sih? Estimasi.
Kira-kira melakukan bukan sih? kalkulasi itu kira-kira ya, Nah, ya nah itu bisa salah bisa perbedaannya. benar lah kalau manusianya. Ya Bu. Ya estimasinya kira-kira kita datang jam segini. Ini kan belum pasti kan? Nah, kalau komputer kalkulasinya lebih akurat. Lalu ada intuisi ini apa nih? Intuisi itu lebih ke apa namanya si perasaan sih Bu, itu kalau intuisi. Intuisi pakai hati ya. Ya pakai hati. Nah, kalau komputer pakai logika. Ya. Lalu ada kalau manusia itu kreativitas. Nah, kalau komputer ada aktivitas perulangan. Ya. Loop ya, looping. Loop. Nah, manusia itu ada adaptasi. Kalau komputer ada konsistensi. Emang manusia nggak konsisten? Kadang-kadang enggak Bu. Oke, kalau komputer pasti konsisten. Kenapa tuh pasti konsisten? Karena udah tersistematis secara apa si aplikasi itu dibuat. Udah terstruktur, udah pasti. Ya. Nah, kalau manusia ini kesadaran serempak. Maksudnya gimana ini? Kesadaran serempak. Dirapatkan, Dok. Gitu. Oke, kalau konsistensi, konsisten ya, multitasking. Bisa melakukan banyak hal dalam ya. Multitasking, misalnya kalau kita buka komputer, kita buka dua aplikasi yang dilakukan secara bersamaan. Nah, kalau manusia itu pengolahan abnormal atau perkecualian, kalau komputer pengolahan rutin. Ini gimana nih? Pengolahan rutin. Ya. Oh, oke. Maksudnya itu kalau komputer itu kan dia kerja komputer tuh gimana sih dia? Pengolahannya secara terus-menerus kan ya? Iya. Nah, kalau manusia ini apa nih? Pengolahan abnormal atau perkecualian. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak kan ya? Ini kan manusia ini ada yang dilakukan, ada yang tidak. Jadi nggak rutin. Oke, ini sampai memori asosiatif. Oke, ini untuk penyimpanannya ya, melalui memori asosiatif. Ini apa nih asosiatif? Aduh, 10 menit Mungkin lagi. kadang bisa lupa juga, Bu. Oke, Kalau kadang asosiatif. lupa. Nah, kalau ini di penyimpanan pengambilan data, oke, pengetahuan duniawi, mengetahui domain. Kalau manusia mengpola, kalau komputer data. Nah, ini nih kesalahan manusiawi, kalau komputer bebas dari kesalahan. Oke, sekarang 10 menit lagi ya. Oke, ini ada front end versus back end. Apa nih front end? Oh, front end tampilan itu Bu, tampilan depan. Tampilan dari depan user dari interface-nya. Aplikasinya. Ini misalnya pakai bahasa JavaScript, CSS, HTML. Ya. Lalu kalau back end itu Python, Pengolahan PHP. data. Berarti ini lebih di dalamnya apa nih? Ya, Ini pengolahan untuk data dalamnya. pengolahan datanya. Kalau front end lebih ke tampilan. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, di sini dari rangsangan visual ke pemrosesan informasi. Kayak ini dari sisi manusia itu kan mata ya, objeknya gelas seperti di sini ya. Langsung ke otak ya. Langsung ke nukleus di sini. Oke, untuk istilah dalam penglihatan visual,
Berarti ada kontras. Nah, di sini difokus ke gambar ini. Jadi kalau ingin membuat aplikasi, diperhatikan kontras dari warnanya. Kalau background-nya cerah, berarti teksnya harus gelap. Gelap. Kalau background-nya gelap, teksnya harus cerah. Udah gitu aja. Oke. Di sini ada background-nya seperti ini. Oke. Kalau merah ketemu merah, berarti nggak kelihatan seperti ini. Berarti ini nggak boleh nih. Kalau oranye ketemu merah, berarti pur, nggak boleh juga. Nah, sampai ke good, mana nih good? Pokoknya yang good ini silahkan dipilih. Pakai lah ya, Bu. Ya, gitu ya. Oke, Bu. Oke, istilah dalam penglihatan visual ada brightness, ya kecerahan. Oke, tanggapan subjektif pada cahaya. Oke, ini untuk terminologi dari manusianya seperti ini. Kalau linear kan satu gini, kalau non linear dia ada lengkungannya. Gimana nih? Oke, istilah dalam penglihatan ada sudut dan ketajaman penglihatan, ada visual angle dan visual acuity. Apa nih? Ketajaman penglihatan. Oke, dilihat dari sini nih gambar ada contohnya nih. Yang paling tajam yang mana gambarnya? Yang mana? Yang paling atas. Yang paling atas. Yeah. Berarti dipilih yang ini. Nah, lalu ada lagi nih. Daerah 1 penglihatan binokuler. Ini dosennya Pak Firza kan ya? Ya. Saya chat dulu. Minta waktu sebentar. RPL. Dah ya. Bu, siap, Bu. Dah, udah saya chat. Orang lagi chattingan. Oke. Ini gimana nih? Daerah 1 penglihatan binokuler. Ini bicara biologi banget sih. Daerah 1 tuh mana? Ini. Bawah yang ya. Ini nih, ini ya. Atas, Bu, ya. Daerah 1 itu kisaran 62 sampai 70. Ya. Daerah 4 itu daerah buta yang mana? 4 yang bawah. 94 ini kan? Ya. Daerah Ini buta. Kalau ini kan kelihatan ya. Ya, Bu. Kita harus tahu dulu nih angka-angka ini apa. Oh ya. Ini Bu maksudnya itu ya, Bu, apa namanya, pada user interface aplikasi kita. Jadi si menu-menu pada saat penempatan di daerah 1 sampai 4 tuh istilahnya seperti inilah gitu. Ya, Bu. Iya, istilah doang sih nih. Ya. Memang sih kadang-kadang kan yang bawah tuh kita pasti cenderung ngelihat yang ke atas, Bu, bagian 1. Yang binokuler. Daerah 1. Oh, oke. Ini tuh derajatnya. Ya, itu derajatnya. Derajat ini tuh, aduh. 62 derajat, 70 derajat pada mata kita. Ya. Ini terhadap di sistem, misalnya kita ada sistem nih segini kan, di komputer nih, aplikasi. Kita lebih cenderung ngelihat kemana sih? Bagian ke atas, binokuler. Binokuler, yang mana daerah 1? 62 70 derajat. Ya, berarti di kisaran sini ya? Gitu. Ya. Gitu kan? Ya. Kalau daerah buta ya bawah, berarti kita kan harus scroll dulu nih. Itu. Top down view. Ya. Oke. Lalu ada
Oke, ada warna di sini. Kalau warna di sistem itu kan RGB ya. R-nya itu Red, B-nya blue. blue, ya. Apa sih? Terbentuk RG. dari RG, ya. warna-warni saturasi. Ya. Oke, cons pada manusia sensitif terhadap panjang gelombang warna. Ini gimana nih? Cons, berarti ini kan ya? Ya, Bu. Nih. Saturasi. Saturasi ini apa nih? Dari Saturasi. putih ke Ya, pudar. jadi Saturasi kayak ini kan ini nih. gradasinya, Bu. Dari putih sampai ke warna gelapnya. Itu saturasi. Gitu ya. Kalau value dari hitam ke hue ini ya. Kayak dilihat dari gambarnya aja. Gitu ya. Kayak user centered design. Kayak yang tadi ya. User centered itu fokus dan melibatkan user dari awal. Analisis, desain, implementasi. Interaktif dan integratif. Dengan prototyping dan evaluasi sebagai dasar iterasi perancangan. User center. Fokus ke Oke, ini kan user center kan, berarti fokus melibatkan user dari awal. Berarti kan ini user itu kita kita harus tahu dulu apa yang dilakukan oleh usernya. Gitu. Oke, lalu ada model desain proses. Model desain proses itu kan dia dari sini nih, pertamanya 1, 2, 3, 4. Nah, final produknya di sini. Di sini untuk model desain proses. Oke. Pertimbangan user-centered design berarti akuisisi kebutuhan dan spesifikasi. Oke, berarti ini kan pertimbangannya akuisisi, merancang, analisis, menyelidiki, identifikasi, mengenai stakeholder. Apa nih? Stakeholder apa sih? Stakeholder itu Bu, apa namanya? User-usernya kan? Ya, user-usernya. User-usernya. Lalu ada analisis tes, task, dan pemodelan. Oke, ini mah hal-hal yang dilakukan saat kita membuat user-centered design. Oke, kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh user. Berarti sistem yang interaktif, mudah dipahami sesuai dengan kebiasaan user bekerja. Ini yang paling penting nih. Sesuai dengan kebiasaan user bekerja. Makanya disebut user friendly gitu. Oke. Lalu ada kebutuhan, requirement-nya, ada what, how, dan why. Kalau what itu kita harus apa sih usernya yang ingin kita pahami gitu ya dari konteks pekerjaannya. Nah, di sini harus tetap dan tidak berubah-ubah. Kalau di sini untuk how, aktivitas pengumpulan data. Nah, ini kan aktivitas di usernya nih. Analisisnya ada mendefinisikan kebutuhan dan iterasi kembali ke dari awal. Iterasi ini apa nih? Berulang Bu, kayak ya apa namanya? Ya kembali lagi Perulangan gitu. Ya. Ya. Oke, perulangan dari pekerjaan. Proses, ya. IMK ini apa ya? Mata kuliah tuh wawasannya tuh harus luas, soalnya banyak istilah-istilah komputer yang kalian tuh
apaan nih gitu ya. Oke, ada why, prioritas kepentingan setiap kebutuhan. Oke, lalu kita menetapkan kebutuhannya, apa yang user inginkan. Di sini ada klarifikasi perbaikan. Oke. Apa sih yang user butuhkan, yang inginkan gitu. Gitu aja. Lalu kita kalau kita udah tahu nih usernya apa aja, aksinya, lalu kita kumpulkan datanya. Nah, data itu kita harus tahu dulu teknik pengumpulan data. Data itu kan bisa berupa dokumen. Nah, dokumen itu kita boleh ambil dari wawancara, kuesioner, atau kelompok. Nah, ini kan data ini kan pasti kita olah. Gitu ya. Kita olah. Nah, ini nih teknik pengumpulan data ada 5 ya. Nah, setelah data itu misalnya dari buku, dari materi. Materi juga kita bisa dapat data nih, buku harian. Atau lingkungan tempat kerja itu bisa dapat data melalui pengamatan langsung. Dari kelima teknik ini kita udah dapat data. Nah, data ini udah diolah belum sih? Nih, dari teknik pengumpulan data ini udah diolah belum? Belum, Bu. Baru mengumpulkan saja, Bu. Oke, ini belum diolah. Nah, Ya. baru ke oh, ini masih kuesioner ya. Benar. Masih Kuesioner. mendapatkan data. Oke, ada pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau di kuesioner itu, kalau tertutup lebih mudah untuk menganalisis namun sangat kaku. Kalau terbuka apa? Sering berguna dalam desain awal. Untuk memperoleh gambaran umum dan informasi tak terduga. Ada wawancara, ada observasi, sifat ilmiah. Kalau observasi berarti dia langsung ya, langsung mengamati ke lingkungan pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau observasi pasti memakan waktu nih, lalu mengganggu pekerjaan user. Lalu mempelajari dokumentasi. Nah, lalu ada, kita harus tahu dulu karakteristik user. Kemampuan fisik, mental. Oke, pengetahuan tentang domain, sistem operasi. Kita harus analisa dulu nih karakteristik usernya dari berdasarkan kelima ini. Nah, udah. Ini referensinya, silahkan kalian explore lebih lanjut ya. Ini silahkan. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini yang hadir berarti ada 13 orang ya? Waduh, ini gimana nih? Ini yang aktif ya, mahasiswa yang aktif di IMK. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk Vkonnya. Ya, saya sudah bilang ke Pak Firza gitu ya, mohon maaf waktunya saya pakai dulu sebentar, jadi ya silakan kalian ke kelas RPL gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, Bu.